Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tentunya tetap semangat, tetap bersukacita. Mari sama-sama kita andalkan Tuhan, kita menaruh harapan yang total dan penuh kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita yang teguh berharap kepadanya. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus saya akan memberikan kesaksian pengalaman nyata perjalanan bersama dengan Tuhan, khususnya ketika saya dibentuk di salah satu lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Alkitab. Ada sesuatu yang luar biasa yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara secara khusus berkaitan dengan doa. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyampaikan kesaksian ini untuk membuktikan bahwa ketika saya berkhotbah, saya tidak sedang hanya menyampaikan teori, tetapi apa yang saya khotbahkan, apa yang saya sampaikan, sebetulnya banyak kali merupakan bagian dari perjalanan iman, bagian dari pengiringan dan pengikutan akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, mengikut Tuhan bukan sekedar hanya sebatas atau sedangkal perasaan. Mengikut Tuhan atau mempercayai Tuhan adalah bagian yang begitu real, bagian yang begitu nyata dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu benar adanya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita tidak perlu meragukan atau sangsi dengan firman Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Kenapa saudaraku? Seringkali kita menjadi semacam kecut, tawar hati, atau banyak pertanyaan yang bergejolak dalam hati kita. Oleh karena kita barangkali mengikut Tuhan hanya melalui sebuah teori saja, tanpa kita melihat, menikmati dan mengalami bagaimana karya dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau sampaikan ada satu pujian yang memberikan penegasan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Artinya, Yesus hanya sejauh doa. Doa adalah sesuatu yang tidak perlu harus memiliki kesarjanaan. Sekolah doa adalah sekolah yang bisa diikuti oleh siapapun, dari kalangan manapun, dari umur berapapun. Karena tidak ada yang namanya universitas atau sekolah tinggi teologi doa. Tidak ada. Siapapun kita bisa berdoa. Bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Roma 8 ayat 26, Roh Kudus mendukung kita. Roh Kudus membantu kita di dalam doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu ada dalam diri Bapa. Ketika kita berdoa, berarti Roh Kudus sampai kepada Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan pada malam hari ini kesaksian Pendeta Berton, doa yang sepakat dikabulkan oleh Tuhan.
Saya ulangi, kesaksian Pendeta Berton, doa yang sepakat dikabulkan oleh Tuhan. Nanti saya akan bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan. Sebab firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi mengubahkan dari yang ada menjadi ada yang lain. Dari yang sakit menjadi sembuh. Itu kecil, mudah di mata Tuhan. Bapa, pada saat malam ini, sebelum kami beristirahat, bersama dengan para sahabat dimanapun mereka berada, hamba-Mu rindu menyampaikan pengalaman perjalanan hidup bersama dengan Tuhan melalui sebuah kesaksian atau kisah nyata bahwa doa yang sepakat atau sehati pasti dikabulkan, didengarkan, dipedulikan, dijawab oleh Tuhan. Biarlah kesaksian hamba-Mu pada malam hari ini menunjukkan dan membuktikan sekaligus meyakinkan para sahabat dimanapun mereka berada bahwa doa itu besar kuasanya. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha mendengar, maha peduli, maha kasih, maha kuasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah terjadi sebuah terobosan rohani yang real dan nyata melalui apa yang hamba sampaikan dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah hamba-Mu menyaksikan akan pengalaman nyata bahwa doa yang sepakat dan sehati dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Biarlah hal ini boleh meneguhkan, menguatkan para sahabat, bahkan meyakinkan, meneguhkan mereka akan keajaiban, mujizat, kuasa, karya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan besar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini gaya saya tidak berkhotbah, tetapi saya akan membagikan sebuah pengalaman nyata bahwa doa yang sepakat dan sehati sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Saya akan mendasari kesaksian saya ini dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita Matius 18 ayat 19. Ini jelas merupakan bagian dari perkataan Yesus. Kita tahu, kita yakin firman Tuhan benar adanya. Kita tahu, kita yakin, kita percaya perkataan Yesus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dikatakan demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini memberikan penegasan, jika dua orang daripadamu di dunia ini, dua orang daripada kita di dunia ini. Jadi tolong jangan salah mengerti, bukan di sorga, tetapi di dunia ini.
di realita kenyataan kehidupan kita di dunia yang penuh dengan pergumulan, tantangan, kesulitan, masalah, persoalan, Yesus memberikan jaminan dan garansi. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, kalau dikatakan 2 orang, ini merupakan satu petunjuk kepada kita. Bisa kategori kakak dan adik. 2 orang sahabat. Tetapi yang lebih utama saya mau sampaikan. 2 orang daripadamu di dunia ini. Apalagi firman Tuhan berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. 2 menjadi satu. Berarti saya memberikan pengertian, pemahaman, petunjuk yang jelas dan terang benderang. Ayat ini secara spesifik, secara khusus mengarah kepada pasangan suami istri. 2 orang daripadamu di dunia ini berarti menunjuk secara khusus kepada suami istri. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan. Kita sebagai suami istri atau pasangan yang berumah tangga, kita di dunia ini 2 orang. 2 yang sudah menjadi satu. Tidak ada yang bisa memisahkan selain daripada maut atau kematian. Oleh karena itu, ketika 2 orang ini telah mengikrarkan sumpah atau janji di altar gereja dalam sebuah pemberkatan nikah, maka mari kompaklah. Mari 2 orang ini sadar bahwa suaminya, tubuhnya bukan milik suaminya, tapi istrinya. Istrinya milik suaminya. Karena 2 telah menjadi satu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, penekanannya adalah sepakat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah berkata, ciri manusia di akhir zaman adalah manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Bahasa lain mementingkan diri sendiri adalah egois. Egois. Saya berdoa kepada Tuhan, dan kita juga perlu tercelik terbuka mata hati, mata rohani kita, supaya kita sebagai suami jangan egois, sebagai istri jangan egois, tetapi kita diperintahkan, diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan supaya saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, kasih agape, kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tanpa pamrih, sebagai pengikat. Perhatikan, kasih itu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku, kalau ada suami istri malam hari ini tidak pernah sepakat dan sehati berdoa, maka saya mau kasih tahu, kita perlu tercelik terbuka mata hati, mata rohani kita. Kita sedang mengalami gangguan yang sangat serius tentang kasih. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, janganlah kasihmu itu menjadi suam, menjadi dingin, tapi biarlah kasih kita, kasih yang bergelora, kasih yang berkobar, kasih yang penuh dengan kehangatan. Yesus pernah berkhotbah tentang akhir zaman dengan satu peringatan yang tegas. Dengan bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, dekadensi moral, kemerosotan moral,
maka kasih sebagian orang menjadi dingin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa sukar dan sulit sekali ada kekompakan kesehatian antara suami istri, padahal dua sudah menjadi satu? Oleh karena mengalami kegersangan, kekeringan, ketawaran, bahkan kedinginan dalam kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, coba tanya, renungkan masing-masing sebagai ibu rumah tangga. Susahkah atau gampang mudahkah mengajak suami untuk berdoa dengan sepakat dan sehati? Saya perlu mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, dengar baik, di akhir zaman ini, orang akan semakin sukar, makin sulit sepakat dan sehati. Itu terjadi oleh karena adanya kegersangan, ketawaran, kesuaman kasih. Karena kasih dari Bapa mempersatukan sorga dan bumi. Berarti kalau kasih Allah yang berdiam, berotoritas, menguasai hati pikiran kita, maka akan menjadi mudah dan gampang untuk sepakat dan sehati, termasuk sepakat sehati di dalam doa. Saudaraku, ayat ini memberikan penegasan. Sepakat meminta apapun juga. Tolong Bapak Ibu Saudara, kita jangan hidup oleh perasaan. Jangan hidup oleh kenyataan. Jangan hidup oleh melihat. Tapi kita hidup oleh iman. 4 kali diulang dalam Alkitab. Orang benar hidup oleh iman. 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 Bukan oleh melihat. Bukan oleh kenyataan. Bukan oleh karena perasaan. Bapak Ibu Saudara, sepakat meminta apapun juga. Tolong Bapak Ibu Saudara, malam ini masukkan di dalam pokok-pokok doamu secara pribadi atau dalam konteks live seperti ini. Sepakat meminta, memohonkan, berseru, berdoa kepada Tuhan apapun juga. Apa sekarang ini menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Apa? Sepakatlah, sehatilah meminta apapun juga. Sakit penyakit, kanker, diabetes, jantung, apalagi? Sebutkan satu persatu. Meminta apapun juga. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bukan omong kosong. Janji Tuhan bukan sebuah dusta. Orang dunia sering berkata, jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah mengungkapkan janji gombal, janji omong kosong kepada kita. Yesus yang bersabda, dengar baik. Yesus yang bersabda, Yesus yang berkata-kata, sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka, permintaan siapa tadi? Permintaan yang sepakat dua orang tadi. Dikabulkan Bapakku yang di sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan, Bapa di sorga Bapa yang baik. Amin. Bapa di sorga Bapa yang penuh kuasa. Bapa di sorga, Bapa yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapa di sorga, Bapa yang bukan hanya pintar berjanji, tapi pintar, hebat, penuh otoritas, penuh kuasa untuk mengerjakan apa yang difirmankan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara akan bertanya, Pak Pendeta, kapan kesaksiannya? Begini, sebelum saya masuk sekolah tinggi teologi, mengambil program S1 dan S2, saya berkesempatan mengenyam pendidikan di Sekolah Alkitab Misi Indonesia. Siapa di sini orang Surabaya? Jalan Wonocolo 1, dekat Terminal Bungurasi, Surabaya. Saya pernah mengenyam pendidikan di sana selama kurang lebih 2 tahun. Sekolah Alkitab, bukan sekolah teologi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika saya dibentuk di sekolah Alkitab, sebetulnya secara teologi tidak terlalu bagus. Tetapi penggemblengan pembentukan
spiritual, kerohanian. Itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Dulu saya sebelum seperti sekarang ini, sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin melihat masih terbata-bata bicara, masih ada kekurangan, kelemahannya. Tapi dulu saya itu seorang yang gagap. Dengar baik. Dulu saya itu seorang yang gagap, Bapak Ibu Saudara. Sampai kakak kelas dan teman-teman yang lain di sebuah persekutuan kecil, ada kelompok-kelompok kakak tingkat dengan adik tingkat. Jumlahnya 5 orang. Kita di sana diberikan peluang kesempatan membawakan renungan. Sampai mereka ketawa terpingkal-pingkal karena saya itu seorang yang gagap bicara. Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Saksi nyata, saksi hidup, saya ini dulu gagap kalau bicara. Susah kalau bicara. Tapi saya jujur berkata, saat itu ketika di sekolah Alkitab, saya juara 1. Dan kawan saya bernama Garuda Sembiring juara 2. Tidak ada maksud lain saya mengungkapkan ini. Tapi ini fakta kenyataan. Saya juara 1. Saudara saya pendeta Garuda Sembiring sekarang beliau melayani di Riau. Beliau juara 2. Dan kami berdua sama-sama orang yang tidak pandai bicara. Gagap. Diketawain kalau berkhotbah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ini kesaksian real, kesaksian nyata. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekarang melihat, mendengarkan, menyaksikan saya berkhotbah, masih ada kekurangannya. Tapi ini sudah merupakan hasil jawaban doa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman seperti Musa yang diutus oleh Tuhan. Dia tidak mau karena Musa berkata, aku ini berat lidah, aku tidak pintar bicara. Suruhlah orang lain, utuslah orang lain, kata Musa. Sama dengan saya. Tuhan, mau jadi apa saya ini? Kalau saya sampai tidak bisa bicara. Salah satu modal orang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta adalah bicara. Tapi saya gagap bicara. Saudara, begitu ngomongnya saudaraku. Diketawain saya. Apalagi kawan saya itu dulu gagap sekali bicara. Kita diketawain. Jadi begitu Bapak Saudara. Kita diketawain, bukannya prihatin Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara dengar baik. Ini kesaksian nyata, real. Tarik ke dirimu. Tuhan itu hidup. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha mendengar. Dengar baik. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan kalah. Jangan menyerah. Percayalah. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ini serius. Jangan menjadi kerdil hatimu. Jangan. No. Jangan. Tuhan kita hidup dan ajaib. Dengarkan selanjutnya kesaksian ini. Bapak Ibu Saudara. Ketika saya orang yang gagap bicara. Dan kawan saya Garuda Sembiring gagap bicara. Maka saat itu siang hari ada waktu anak-anak asrama. Ada waktu anak-anak atau siswa. Untuk beristirahat. Dari jam 2 sampai, dari jam 1 sampai jam 3 siang. Waktu untuk istirahat. Nanti setelah jam 3 ada kerja bakti. Ada yang bikin halter atau halter. Itu yang dipakai begini. Yang diangkat-angkat. Baru ada bikin batako. Ada bikin yang lain, membersihkan lingkungan. Ada yang membersihkan WC. Ada yang menyetrika, membersihkan halaman. Ada yang gunting rumput dan lain sebagainya. 2 jam Bapak Ibu Saudara. Setiap hari 2 jam. Itu istirahat dari jam 1 sampai jam 3. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan kepadamu saat ini. Jikalau kita rindu sesuatu yang besar, siaplah membayar harga yang besar. Tulis, Ibu Paimana tulis. Jika kita rindu mau mendapatkan yang besar, siaplah bayar harga, berkorban yang besar. Jangan kita menjadi orang yang tidak tepat. Rindu menggapai yang besar, tapi pengorbanan yang kecil. No, tidak. Yesus rela
pengorbanannya besar sampai mati di kayu salib dalam keadaan terkutuk demi menebus, menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Pengorbanannya sempurna, dia serahkan nyawanya, maka yang terjadi adalah keselamatan. Amin, saudaraku. Waktu itu anak-anak siswa itu, baik putra maupun putri, mereka tidur siang, Bapak Ibu Saudara. Dari jam 1 sampai jam 3. Saya berinisiatif bersama dengan kawan saya, Pendeta Garuda Sembiring, meminta kunci gereja kepada direktur sekolah Alkitab. Kita minta kunci. Terus direktur sekolah Alkitab itu berkata, kalian berdua mau ngapain? Kita jawab, Pak, kami rindu berdoa. Kami rindu berdoa, kami berdua rindu berdoa. Ini direktur sekolah Alkitab sudah tahu, saya juara 1, dia juara 2. Tapi kami punya kelemahan. Kami tidak didengar orang dulu, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara. Orang langsung tidur begini. Nggak dengar orang. Malas mendengar. Makanya saya bangga malam ini. Bapak Ibu Saudara mau mendengarkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini Ibu Deborah, ini pengikut setia ini. Ibu Paimana. Siapa? Rusmiati Pasaribu, Ristina Adamari, dan banyak sekali. Saudaraku dikasih Tuhan, dulu saya nggak ada orang mendengar karena gagap bicara. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya saksikan, ini saksi hidup saya, Pendeta Berton Nababan, ini bisa mulai baik bicara oleh karena Tuhan yang menyentuh, menjamah mulutku, mengubah mulutku supaya bisa bicara dengan lancar. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita minta kunci, kita jelaskan alasan argumentasinya, maka Bapak Direktur almarhum Bapak Haryono bin Gera, beliau kasih kunci ke kami. Di gereja itu ada mimbar, Bapak Ibu Saudara. Mimbarnya itu besar, ada sekitar berapa meter itu, bulat begini mimbarnya, gede mimbarnya. Kami berdua muat di situ, di mimbar itu, di belakang mimbar itu, di sekeliling mimbar itu, muat kita berdua, kita bawa gitar. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, dengar baik. Saya dengan hambanya, sahabat saya, Pendeta Garuda Sembiring, kami berdua di sana. Dengar baik, kami berdua di sana, menangis kita berdua, menangis. Dan salah satu dasar firman Tuhan yang kami klaim, yang kami kutip, kami minta supaya nyata penggenapan janji firman Tuhan itu dalam hidup kami adalah Matius 18 ayat 19. Jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa di sorga. Inilah yang kami minta ke Tuhan. Engkau berkata Tuhan, dengar baik, Engkau berkata Tuhan, jika dua orang sepakat di dunia ini meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan di sorga. Ini kami berdua sepakat, sehati, menangis, berdoa kepadamu. Jamalah mulut kami, pulihkanlah kami, ubahkanlah kami, urapilah kami. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Selama 2 bulan kami menangis. Dengar baik, itu saya katakan tadi. Terima kasih Ibu Paimana sudah tuliskan. Jika kita rindu mau mendapatkan sesuatu yang besar, saya mau kasih tahu, ada maksud Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu yang besar dengan sebuah proses perjuangan, pengorbanan, penderitaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Percayalah, engkau akan sangat menghargai itu. Amin, saudaraku. Amin. Iya, terima kasih untuk Ibu Margareta Yuliana. Baru gabung katanya. Puji Tuhan. Neng seneng, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama 2 bulan kami menangis. Tuhan, modal kami sebagai hamba Tuhan adalah bicara. Kalau kami gagap bicara ditertawai oleh orang lain, kami bicara, orang lain pada menundukkan kepala begini. Bagaimana mungkin? Kalau memang benar Engkau memanggil kami menjadi hamba-Mu Tuhan, jamalah mulut kami. Kami rindu Engkau pakai Tuhan. Kami rindu. Kami menangis, kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita sharing firman Tuhan. Selama 2 bulan saudaraku, 2 jam kita berdoa. Bayangkan, 2 jam. Kita berdoa pujian penyembahan, kita sharing selama 2 bulan.
Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Setelah lewat 2 bulan, kami dikasih kesempatan berkhotbah di kapel siswa. Mereka kaget semua. Dengar baik, kaget semua. Kenapa kaget mereka? Karena mereka melihat perubahan yang sangat jelas. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lulus diutus ke Jakarta, hanya saya sendiri yang diutus ke Jakarta saat itu. Saya lulusan terbaiknya. Diutus ke Jakarta. Sebelumnya, apa yang terjadi? Saya diberikan kesempatan untuk melayani di ibadah umum, gerejanya besar. Kenapa? Dari yang tadinya terbata-bata, gagap bicara, sampai dikasih kesempatan saya bisa berdiri di mimbar. Yang tadi saya dan sahabat saya, Pendeta Gordon Sembiring, berdoa di sana. Kayak berdua, yang berdua di sana. Saya berdiri di mimbar itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dipercayakan oleh direktur sekolah Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepadamu saat ini. Saya mau menyampaikan melalui kesempatan ini. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Mohon maaf Bapak Saudara. Kami waktu itu bergumul berdoa tentang hal itu selama 2 bulan. Sudah berapa lama Bapak Saudara berdoa? Dengan kata lain saya mau sampaikan, jangan putus asa. Jangan tawar hati, tetaplah berdoa, lakukanlah bagian kita. Bukankah firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin saudaraku. Saya berdoa, Roh Kudus pakai kesaksian ini untuk meneguhkan, mencerahkan, menguatkan, meyakinkan Bapak Ibu Saudara, apapun problem, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mungkin begitu berat dan besar, jangan putus asa, tetaplah menatap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, mempermalukan anak-anaknya yang dicintai, dikasihinya, yang siang malam berseru kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa yang merasa diberkati malam ini, tuliskan amin. Saya mau lihat responnya. Ada? Oh ya. Amin, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi aminnya? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan salah satu hal yang paling mengerikan dalam kekristenan. Kalau kita tidak mengalami hidup berjalan bersama Tuhan, menikmati karya, kuasa, mujizat dan perbuatannya. Hanya teori. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. No, Tuhan Yesus tidak berubah. Kita harus semakin berubah dalam intensitas kita mengalami keajaiban, mujizat, dan perbuatan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Saya berdoa Roh Kudus pakai kesaksian saya ini untuk membuktikan, menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menjadi lemah dan tak berdaya. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang begitu peduli, mencintai, mengasihi kita. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bahkan kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga. Kita adalah intan permata emas Tuhan. Itu sebabnya Dia sampai rela mati bagimu, bagiku, bagi kita semua. Jangan merasa sendiri menjalani kehidupan ini. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, kita mau menyanyi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari masing-masing bersatu di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu sudah menyaksikan, mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menyaksikan, mendengarkan kesaksian hamba-Mu Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tawar hati, kekecewaan, keputusasaan digulingkan oleh kuasa Allah malam ini dari hati kami, pikiran, perasaan, dari hidup kami. Karena firman-Mu, karena kesaksian malam hari ini mengobarkan roh kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah apa yang telah hamba sampaikan, Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan oleh setiap sahabat dimanapun mereka berada, yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian hamba. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, mereka dijamah, mereka diperbaharui, mereka dimerdekakan, mereka ditouch, dijamah oleh Roh Kudus yang baik, manis dan lembut, di dalam nama Yesus. Yes, di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka malam ini, lawat mereka, berikan kesegaran rohani, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, bergantung total, percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun mereka yang saat ini sedang dalam keadaan bergumul oleh karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena ekonomi keuangan, oleh karena sekian tahun telah menikah belum mendapatkan keturunan, oleh karena belum jelas tentang keyakinan keselamatannya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes, yes, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus, mengalir kuasa, tumpangkan tangan-Mu yang penuh keajaiban, mujizat dan kuasa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau ditouch oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Pertemuan kami malam hari ini tidak pernah mendatangkan kesia-siaan, keberkatan, kekuatan, siraman rohani yang memberikan kesegaran rohani bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan bagi-Mu kekal selama-lamanya. Malam ini kami rindu beristirahat. Engkau menjaga, melindungi kami dengan sempurna. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya yakin kesaksian yang saya sampaikan boleh benar-benar meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara. Kesaksian yang didasari, dilandasi dengan firman Tuhan. Percayalah saudaraku, yakinlah, berimanlah. Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu peduli, Tuhan itu mencintai, Tuhan itu mengasihimu. Apapun kondisi keadaanmu saat ini, yakinlah, percayalah, Tuhan itu hidup. Dia mendengar, Dia melihat, Dia tahu, Dia mengerti kondisi keadaanmu saat ini. Jangan merasa sendiri. Tuhan mendekap engkau, karena engkau adalah anak-anak yang dicintai, dikasihinya. Dan kita juga mencintai, mengasihinya. Amin saudaraku. Oke, sekian dulu pertemuan kita saat ini. Salam untuk Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga. Doa saya, Bapak Ibu Saudara tetap teguh di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Dadah. Dadah Bapak Ibu Saudara.